Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Kristinov Mawicere dalam sebuah ajakan untuk bersama-sama memikirkan satu bagian Alkitab yang kali ini adalah dari Mazmur 144 ayat 1 sampai 15, yang adalah merupakan pembacaan dan bahan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minasa pada hari Minggu besok, yaitu 5 Oktober sampai Sabtu 11 Oktober 2025 ini. Nah, kita akan memikirkan bagian Alkitab ini sebagai bagian dari proses persiapan pemberitaan firman Tuhan pada kurun waktu ini, yaitu sekali lagi 5 Oktober sampai 11 Oktober 2025, mulai besok. Nah, sebelum kita bersama-sama saya ajak untuk memikirkan teks Alkitab ini, mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang mempunyai firman, yang berotoritas atas segala yang ada. Pimpinlah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu yang tertulis di dalam Mazmur 144. Kami serahkan beberapa waktu ke depan ini ke dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang kiranya memberikan kepada kami hikmat dan pengetahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab Mazmur 144 ayat 1 sampai 15 ini saya harap kita baca sendiri di rumah. Saya tidak akan bacakan sekarang untuk mempersingkat waktu. Nah, mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur 144 ayat 1 sampai 15 ini akan dibingkai dengan tema yang diturunkan dari pimpinan gereja kita. Dan tema yang akan membingkai pemahaman kita ini adalah berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema ini dikutip langsung dari kalimat terakhir di ayat 15 dalam Mazmur 144 ini, yang adalah sebuah ungkapan iman Raja Daud di tengah-tengah perjuangannya sebagai seorang raja yang mempunyai visi untuk mensejahterakan rakyat Israel yang dipimpinnya. Melalui Mazmur 144 ini, Daud mengungkapkan isi hatinya untuk bangsanya, baik ketika bangsanya dalam kondisi peperangan maupun dalam keadaan damai, bahwa Daud, dia ingin bangsanya mengalami kondisi kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, ketika Daud mengungkapkan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, sebagaimana yang menjadi tema perenungan kita ini, di situ terkandung sebuah pesan yang kuat bahwa jaminan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa itu terletak pada anugerah Tuhan. Nah, itu juga berarti bahwa pemimpin bangsa yang sukses membawa rakyat dan bangsa yang dipimpinnya pada kondisi kesejahteraan dan kemakmuran adalah pemimpin bangsa yang hidup di bawah otoritas Tuhan. Nah, prinsip inilah yang akan kita pikirkan dari Mazmur 144 ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat 2, tergambar di ayat 2 itu, bahwa pada saat itu Daud telah duduk di tahta sebagai Raja Israel. Dan jika kita melihat ke ayat 5 dan seterusnya, nampak bahwa saat itu Raja Daud ini sedang menghadapi banyak musuh. Ya, mungkin musuh-musuh Israel, tapi juga musuh pribadinya. Jadi baik musuh
dari bangsa Israel, tapi juga secara pribadi dalam perjalanan dan perjuangan hidup Daud itu dia juga menghadapi orang-orang yang mau menjatuhkan, mau menghancurkannya. Jadi ada musuh-musuh eksternal seperti bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lainnya, tapi juga mungkin ada musuh-musuh internal yang ada di sekitarnya yang berniat menjatuhkan Daud ini dari tahta kekuasaannya. Nah, musuh-musuh internal itu dapat dikatakan sebagai musuh-musuh dalam selimut. Nah, dalam konteks inilah kita akan memikirkan ungkapan Daud dalam Mazmur 144 ini. Mari kita lihat, saudara-saudara. Pada ayat 1 dan 2 Daud berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku." Jadi di sini kita dapat melihat, saudara-saudara, Daud memulai Mazmur 144 ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan, yang di dalamnya ada pengakuan bahwa Tuhan memperlengkapi dirinya sebagai prajurit yang melatih tangannya untuk bertempur atau untuk berperang. Tentu saudara-saudara kita mengingat bahwa Daud ini adalah seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Tentu kita ingat kisah tentang bagaimana rakyat Yerusalem yang mengeluh-elukan Saul dan Daud ketika mereka pulang membawa kemenangan dari medan peperangan. Rakyat Israel ini mengeluh-elukan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi kepada Daud, mereka meneriakkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu musuh. Jadi tentu kita ingat bahwa Daud adalah seorang prajurit yang luar biasa. Kalau dalam konteks sekarang, Daud ini dapat dikatakan sebagai seorang komandan pasukan khusus atau seorang komandan pasukan elit. Nah, kita juga tentu mengingat bagaimana Daud merobohkan pemimpin pasukan tentara Filistin atau Palestina, yang adalah seorang raksasa yang bernama Goliat. Pasti kita ingat cerita itu. Nah, dalam pertarungan jarak dekat, Daud melumpuhkan raksasa yang bernama Goliat itu. Nah, ini semua memberikan gambaran kepada kita betapa tangkasnya dan betapa hebatnya Daud dalam peperangan. Dan dengan hati yang rendah sambil memuliakan Tuhan, Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang telah melatih tangannya untuk berperang dan jari-jarinya untuk bertempur. Saudara-saudara, kita tahu juga bahwa di masa mudanya Daud adalah seorang gembala. Dia bukan tentara waktu di masa muda, dia adalah seorang gembala kambing domba. Daud ini dia tumbuh sebagai anak bungsu dari sejumlah bersaudara dan menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaan menggembalakan kambing dan domba. Namun, justru ya mungkin saat itu tanpa disadari oleh Daud sendiri, Tuhan sedang melatih dan membentuknya menjadi seorang prajurit perang yang berani dan tangkas. Justru pada saat ia sebagai seorang gembala yang menjaga domba-dombanya, yang melindungi domba-dombanya dari ancaman berbagai hewan buas. Nah, pada saat ia sebagai seorang gembala kambing dan domba, Tuhan mengkondisikan Daud untuk belajar cara menggunakan senjata yang ia perlukan untuk melindungi kambing domba gembalaannya dari serangan serigala, macan, dan berbagai hewan predator lainnya. Dulu, ia tidak menyadari kalau Tuhan sedang melatihnya berperang. Tetapi sekarang ketika dia telah menjadi pahlawan perang gagah perkasa,
yang selalu menang di setiap peperangan. Daud kini menyadarinya seperti yang ia katakan di sini. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk bertempur. Daud kini memiliki senjata-senjata khusus yang ia gunakan dengan terampil mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak hanya dari latar belakang yang telah Tuhan siapkan untuknya, dari kondisinya sebagai seorang gembala tentunya, tetapi juga melalui cara Tuhan yang mengajar dan membimbing Daud di sepanjang jalan hidupnya, termasuk ketika Daud menghadapi ancaman pembunuhan dari Saul. Sebenarnya saat itu Tuhan sedang membentuk, memperlengkapi, melatih Daud untuk menjadi seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Nah, saudara-saudara, senjata-senjata yang kini dipakai Daud dengan terampil dari kondisinya sebagai gembala sampai dia telah menjadi seorang pahlawan perang, ya, ialah kalau dapat disebutkan misalnya seperti pedang, kapak, tombak, busur, anak panah, dan tentu saja ada senjata kecil yang kita kenal dengan nama katapel yang ia gunakan dalam pertempurannya melawan Goliat. Saudara-saudara, hidup beriman adalah hidup dalam peperangan. Peperangan melawan godaan-godaan dosa dan iblis. Itulah yang kita sebut sebagai peperangan rohani. Nah, pengakuan dan pengalaman Daud yang diperlengkapi dan dilatih Tuhan menjadi seorang prajurit yang tangkas dalam berperang, ini adalah merupakan sebuah ilustrasi bagi kita sebagai orang percaya dalam menghadapi peperangan rohani. Tuhan juga tentu memperlengkapi dan melatih kita berperang untuk mengalahkan musuh. Tuhan senantiasa melatih kita anak-anaknya untuk menggunakan senjata rohani seperti pedang roh, yaitu firman Tuhan, dalam melumpuhkan serangan dari si jahat. Perhatikan ketika Daud berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Nah, frase ini saudara-saudara ditulis dalam format waktu sekarang, bukan dalam bentuk waktu lampau, ya. Jadi misalnya Daud tidak menulis begini, "Terpujilah Tuhan yang telah mengajar tanganku untuk bertempur." Tidak, itu berarti lampau. Tetapi yang dia katakan, "Terpujilah Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang," dan ditulis dalam format waktu present tense, format waktu sekarang, saudara-saudara. Nah, seolah-olah pelatihannya itu terjadi terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya. Tuhan terus-menerus melatih tangannya untuk berperang. Ini juga berlaku dalam peperangan rohani yang kita orang-orang percaya hadapi setiap hari. Seorang teolog di masa lampau yang bernama Charles Spurgeon, dia menulis tentang bahaya menggunakan beberapa senjata tanpa pelatihan yang memadai. Nah, saya kira saudara-saudara, orang-orang yang pernah bertugas di militer memahami hal ini. Mereka menggunakan beragam senjata canggih dan mereka melewati suatu proses pelatihan. Mereka perlu dilatih menggunakan senjata-senjata itu. Dan mereka perlu terus dilatih tentang cara menggunakan berbagai macam senjata. Demikian pula dengan kita orang percaya. Kita perlu selalu dilatih dalam menggunakan senjata-senjata rohani dalam melawan si jahat, agar kita bisa memakai senjata-senjata rohani itu secara benar dan efektif. Senjata-senjata rohani itu antara lain tertulis dalam Efesus 6 ayat 10-20. Nah, pada ayat 13-18 dari Efesus 6
itu berkata begini, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Saudara-saudara, Charles Spurgeon mengatakan bahwa kekuatan dan perlengkapan senjata yang tidak terlatih justru seringkali menciderai orang yang memilikinya. Dan itu bahkan menjadi bahaya bagi mereka yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pemazmur Daud memuji Tuhan, baik untuk pengajaran dan pelatihan, maupun untuk kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, dalam membentuk dia menjadi seorang pahlawan perang yang gagah perkasa. Seperti Daud, kita membutuhkan pelatihan, dan kita mendapatkan pelatihan dari Tuhan setiap hari. Karena itu, kita harus mau dilatih Tuhan untuk memahami dan menggunakan senjata dan strategi perang yang Tuhan sediakan seperti yang dicatat dalam Efesus 6 tadi. Saudara-saudara, sekarang di ayat 2, di situ Daud memuji Tuhan dengan kata-kata yang sangat indah. Daud berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku." Saudara-saudara, Daud di sini memberi nama dan gelar untuk Tuhan. Nah, masing-masing nama dan gelar itu mewakili beberapa aspek karakter atau pertolongan Tuhan yang telah dialaminya dalam peperangan. Daud mengalami pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam banyak hal, bukan hanya pada satu atau dua kesempatan, tapi dalam banyak hal. Nah, menarik untuk kita pikirkan bahwa dalam ayat 2 itu ada 5 kata ku yang Daud pakai untuk menggambarkan pengalamannya akan Tuhan. Untuk menunjukkan betapa Daud itu memiliki jalinan hubungan pribadi yang sedemikian kuat antara dirinya dengan Tuhan. Bahkan terlebih lagi sebagai seorang yang hidup di bawah otoritas Tuhan. Daud telah menjadi seorang raja dan pahlawan perang yang hebat, tetapi semua kesuksesan yang ia gapai diakui olehnya karena peran dan karya Tuhan yang memberi perlindungan, pertolongan, dan keselamatan kepadanya. Semua yang dialami Daud itu pun akan menjadi pengalaman nyata bagi setiap orang yang hidup di bawah otoritas Tuhan dalam persekutuan relasi yang intim dengan Tuhan. Namun bila telah dan senantiasa mengalaminya, janganlah pernah melupakan Tuhan. Dan jangan menjadi orang yang sombong, melainkan senantiasa belajar dari Daud, mengakui dan memuji Dia, Tuhan, yang menjadi pelindung, penolong, dan penyelamatmu. Selanjutnya, saudara-saudara, perhatikan bagaimana Daud mengakhiri ayat 2. Dia mengatakan tentang Tuhan yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud kemungkinan menulis kata-kata itu
setelah dia diterima sebagai raja atas semua suku Israel. Jadi ketika Saul bersama putranya Yonatan tewas di medan perang, Daud memang menjadi raja atas Israel, tapi hanya atas 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sementara 10 suku lainnya belum mengakuinya. Namun setelah kurang lebih 10 tahun, Daud menjadi raja atas 2 suku. 10 suku lainnya akhirnya mengakui juga Daud sebagai raja atas Israel Raya. Nah, dalam hal ini pun Daud mengakui di akhir ayat 2 itu bahwa atas otoritas Tuhanlah semua itu terjadi. Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menaklukkan keseluruhan suku bangsa Israel di bawah kekuasaannya. Saudara-saudara, selanjutnya pada ayat 3 dan 4, Daud berbicara tentang cinta dan perhatian Tuhan atas umat manusia. Ayat 3 dan 4 berkata, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat." Di sini, Daud pertama-tama dengan kerendahan hati mengakui kesementaraan manusia dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Sebagai seorang prajurit perang, Daud begitu sering menyaksikan manusia-manusia yang tewas terbunuh oleh pedang. Daud begitu sering melihat manusia yang sedemikian mudahnya untuk tewas. Dan dia pun menyadari dirinya sebagai manusia pada umumnya yang juga begitu sementara, begitu mudah untuk tewas. Namun begitu diperhatikan, diperhitungkan, dan dikasihi Tuhan. Nah, setelah Daud berpikir deduktif seperti itu, bahwa semua manusia sementara, dia pun manusia, maka dia pun sementara. Kemudian ia beralih ke pemikiran yang induktif, bahwa kalau dia yang sementara dan akan lewat, dikasihi, diperhitungkan, dan diperhatikan oleh Tuhan, maka berarti semua manusia juga dikasihi, diperhitungkan, dan diperhatikan Tuhan. Semua orang yang bukan apa-apa di dalam Tuhan menjadi berharga. Pertanyaannya, apakah saudara sedang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Jika tidak, maka sayang sekali hidupmu sia-sia. Tapi jika saudara hidup dalam Tuhan, maka hidupmu berharga di mata Tuhan, sehingga dia tebus dan selamatkan. Selanjutnya, di ayat 5-8, Daud berkata, "Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta." Nah, sekarang saudara-saudara, mulai ayat 5, Daud memanggil Tuhan dan memohon pertolongannya. Dia berkata, "Tundukkanlah langitmu ya Tuhan dan turunlah." Daud memulai bagian ini dengan menggambarkan fenomena penampakan Tuhan di Gunung Sinai seperti yang dicatat dalam Keluaran 19, yang mengisahkan bagaimana ketika Tuhan turun di Gunung Sinai. Dia turun dengan asap dan kilat yang serta gempa yang besar yang menggoncang bumi. Itulah sebabnya dikatakan di sana dalam ayat 5, "Sentuhlah gunung-gunung dan mereka akan berasap." Itulah yang Tuhan lakukan di Gunung Sinai. Jadi, seolah-olah Daud berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau pernah turun di Gunung Sinai dan melakukan hal yang sangat dahsyat. Maukah Engkau melakukannya lagi?" Nah, Daud di sini sedang memohon Tuhan melakukan hal yang dahsyat untuk menghalau orang-orang yang memusuhinya. Intinya,
Daud memohon Tuhan turun tangan untuk berperang bersama dengannya dalam menghalau musuh-musuhnya. Namun saudara-saudara, bagian ini dapat juga kita pahami dari perspektif eskatologis, di mana doa Daud memohon Tuhan turun untuk menolongnya adalah juga doa gereja. Doa orang-orang percaya agar Tuhan Yesus segera turun dari sorga, datang kembali untuk menghakimi musuh-musuh gereja dan membebaskan gereja dari segala ancaman. Ini adalah harapan akan datangnya hari yang mulia ketika Tuhan Yesus menekukkan atau menundukkan langit dan turun untuk menghakimi bumi dengan fenomena gunung-gunung berasap, dengan kilauan-kilauan kilat-kilatnya, panah-panah murkanya, dan para malaikat tentara sorga yang ditugaskan melakukan pembalasan akan mencerai-beraikan pasukan kegelapan dan menghancurkan kekuatan antikristen. Maka orang-orang yang ditebus akan dibebaskan dari setiap musuh dan dari semua yang membenci mereka. Inilah kerinduan kita gereja. Inilah doa kita. Ya Tuhan, turunlah. Ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Dan perbaikilah segala sesuatu di bumi ini. Dan untuk semua ini kita percaya Tuhan Yesus akan turun pada waktunya. Namun, ini bukan hanya doa untuk penghakiman atas orang jahat, tetapi juga doa untuk pembebasan. Lihat, di ayat 7 Daud berkata, "Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing." Daud meminta agar Tuhan yang sama, yang telah melatih tangannya berperang, yang telah berperang untuknya, yang mengirimkan kilat seperti anak panah di ayat 6 itu, dan bahwa Tuhan akan melakukannya dalam ayat 7 melawan orang-orang yang berperang melawan Daud, dan mereka berperang melawan Daud dengan kebohongan dan kepalsuan. Lihat di ayat 8, Daud mengatakan, yang mulutnya mengucapkan kata-kata dusta, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan kepalsuan. Rupanya saudara-saudara, ada orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut, yang sementara berusaha menghancurkannya Daud ini dengan strategi hoax, fitnah, dusta. Dan Daud memohon Tuhan membebaskan dirinya dari ancaman-ancaman itu. Daud juga sering dibohongi dan difitnah. Itulah sebabnya dia berkata, "Ya Tuhan, maukah Engkau mengulurkan tanganmu dari atas untuk melawan banjir yang datang menyerang aku?" Mereka yang mulutnya mengucapkan kata-kata dusta dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan kepalsuan. Saudara-saudara, ingatkah kita pada Mesias, yaitu Tuhan Yesus, yang diremukkan dengan kesaksian-kesaksian dusta dan berbagai fitnahan? Pengalaman Daud di sini menjadi gambaran Mesias yang difitnah. Selanjutnya ayat 9 terjadi transisi, di mana dari doa memohon pertolongan, Daud beralih untuk kembali memuji Tuhan dengan cara yang lebih terfokus. Lihat ayat 9 dan 10. Daud berkata, "Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud, hambamu." Daud telah mengalami kemenangan baru dan pembebasan baru. Itulah sebabnya ia di ayat 9 hendak mempersembahkan sebuah lagu baru. Kasih dan pertolongan Tuhan bagi Daud selalu segar dan baru. Jadi pujian Daud kepada Tuhan juga akan segar dan baru. Ketika Daud hanyalah seorang gembala yang rendah hati, ia merasakan pertolongan Tuhan berkali-kali. Ketika Daud menjadi buronan yang dibenci dan dianggap sebagai penjahat, ia juga merasakan pertolongan Tuhan.
Namun di sini kita memiliki gagasan bahwa Daud hampir terkejut bahwa Tuhan yang menolongnya ketika ia menjadi gembala, Tuhan yang menolongnya ketika ia menjadi buronan, Tuhan ini juga akan menolongnya dengan menjadikannya sebagai seorang raja yang menyelamatkannya dari pedang maut. Oleh karena itu Daud berkata di ayat 10, Dia yang memberi keselamatan bagi raja. Seolah-olah Daud berkata, itulah aku, dan sekarang aku adalah seorang raja. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 11-15, Daud berdoa agar musuh dikalahkan dan rakyatnya diberkati dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Daud berdoa memohon Tuhan melepaskannya dari musuh-musuhnya yang adalah para pendusta, agar anak laki-laki di Israel dapat menjadi seperti tanaman yang tumbuh di masa muda, dan anak-anak perempuan di Israel dapat menjadi seperti pilar indah yang dipahat dengan gaya istana, serta agar lumbung Israel dapat penuh menyediakan semua jenis hasil bumi, agar domba-domba mereka dapat menghasilkan ribuan dan puluhan ribu kali lipat di ladang, agar lembu-lembu mereka dapat menjadi tambun dan berisi dengan baik, agar tidak akan ada keguguran dan mengalami kegagalan, dan bahkan agar tidak akan ada teriakan penderitaan di jalan-jalan. Dan akhirnya Daud berucap, berbahagialah orang-orang yang berada dalam keadaan seperti itu, dan berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Ayat 11-15 ini saudara-saudara, sesungguhnya berbicara dengan sangat kuat tentang hati Daud sebagai raja bagi bangsanya, tentang apa yang Daud inginkan Tuhan lakukan untuk rakyatnya. Daud berdoa, Tuhan, aku ingin Engkau melakukan hal-hal ini di kerajaanku. Hal apa itu? Yaitu tadi. Sekali lagi, pertama-tama di ayat 11, Daud berdoa memohon Tuhan selamatkan dirinya dan melepaskan dirinya dari tangan musuh dan dari kehancuran yang diupayakan oleh para pembohong. Daud yakin bahwa integritas kerajaannya bergantung pada kebenaran, jauh dari intrik-intrik dan berbagai kepalsuan. Daud sadar bahwa kekuatan dari kerajaannya terletak pada para pemimpin yang jujur, yang berintegritas, jauh dari skandal dan semua kepalsuan. Yang kedua di ayat 12, Daud ingin Tuhan memberkati anak-anak laki-laki dan perempuan di kerajaannya, sehingga menjadi bagaikan tanaman yang bertumbuh subur. Juga Daud ingin Tuhan memberkati pertanian, perkebunan dan peternakan dalam kerajaannya, sehingga lumbung-lumbung rakyatnya penuh berisi. Peternakan rakyat dalam kerajaannya maju, jauh dari keguguran dan kegagalan. Dan Daud juga berdoa untuk berkat atas masyarakat, agar akan ada kedamaian dan keamanan di masyarakat yang dipimpinnya. Dia mengatakan bahwa tidak akan ada teriakan di jalan-jalan, tidak akan ada teriakan-teriakan demo dan unjuk rasa karena ketidakadilan, karena hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, karena korupsi, karena kemiskinan, dan lain-lain. Daud berdoa memohon berkat Tuhan berupa kedamaian, kemakmuran, dan kehidupan keluarga yang sehat dalam kerajaannya. Lalu di ayat 15, ketika kondisi kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, dan keamanan itu terjadi, Daud mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Artinya, berkat-berkat yang dimohon Daud dari Tuhan itu hanya dapat datang kepada umat Tuhan ketika mereka setia kepada Tuhan, seperti yang telah dijanjikannya oleh Tuhan sendiri, dan seperti yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka agar supaya mereka setia. Itu berarti di luar Tuhan tidak ada kehidupan.
itu berarti mencari kehidupan kepada Baal, Molok, dan berhala serta ilah-ilah lainnya yang disembah bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar Israel. Yang akan dialami hanyalah kesia-siaan dan kehancuran. Hanya Tuhan yang dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Saudara-saudara, bukan kebetulan kita sebagai warga negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober memperingati Hari Tentara Nasional atau Hari TNI. Sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di bangsa ini, marilah kita berdoa atas nama bangsa ini, agar Tuhan selalu melindungi bangsa dan negara kita dan memberkati Tentara Nasional Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan yang terus mengalami kemajuan. Seperti Daud yang mengakui bahwa Tuhan yang melatih tangannya bertempur, demikian juga kiranya Tuhan terus memperlengkapi Tentara Nasional Indonesia untuk makin maju demi pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mari juga kita sebagai gereja atas nama bangsa ini berdoa terus. Semoga para pemimpin bangsa kita juga memiliki hati seperti Daud. Hati yang memiliki visi mewujudkan bangsa yang dipimpin sebagai bangsa yang diberkati, aman, damai, sejahtera, dan makmur. Sebagai gereja, mari kita selalu datang kepada Tuhan mewakili bangsa ini dalam pengakuan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana Mazmur 144 ini menunjuk kepada Yesus? Yang pertama, Yesus memimpin kita umatnya dalam peperangan rohani. Sudah dikatakan tadi bahwa hidup orang percaya itu adalah hidup dalam peperangan rohani yang dihadapi setiap hari. Dan dalam peperangan rohani ini, Yesus memimpin kita umatnya. Dialah panglima perang kita. Nah, kalau Yesus panglima perang kita, siapakah lawan kita? Yang kedua, Yesus adalah dan akan menjadi jawaban atas doa-doa kita. Doa-doa di ayat 5. Termasuk doa-doa juga yang ada di ayat 11 sampai 15. Daud berdoa, tundukkanlah langitmu ya Tuhan dan turunlah. Daud juga berdoa kiranya akan ada kesejahteraan dan kemakmuran di bangsa kita. Yesus akan menjawab doa-doa itu, doa-doa gereja bagi bangsa ini. Dan Yesus akan menjawab doa tentang kedatangannya kembali ke bumi sebagai hakim yang adil pada waktu yang sudah ditetapkan olehnya. Yang ketiga, ketika pemerintahan Kristus diakui seperti dianalogikan dalam pemerintahan Daud yang diakui oleh seluruh rakyat Israel, maka setiap orang percaya menjadi warga kerajaan Allah dan akan mengalami berkat-berkat yang dijanjikan dalam ayat 11-15 itu. Kita dapat berungkap dalam keyakinan, berbahagialah orang-orang yang berada dalam keadaan seperti itu, dan berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah Injil berlimpah dan pertumbuhan rohani sangat menggembirakan. Para pendeta dan pekerja, mereka bersemangat penuh dan jemaat berbahagia dan bersatu. Tuhan membuatnya demikian di semua jemaat gereja Masih Injili di Minahasa dan di semua jemaat Kristen yang ada di bumi ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan untuk pemikiran-pemikiran yang boleh Engkau hadirkan dalam hidup kami sehubungan dengan Mazmur 144 ini, yang kiranya menjadi sebuah refleksi tentang kehidupan sebagai orang percaya yang terus menghadapi perjuangan iman, peperangan rohani, agar supaya dalam pimpinan panglima perang kami yaitu Kristus senantiasa mengalami kemenangan terhadap segala godaan, cobaan yang dihadirkan oleh si jahat. Kiranya
janji-janji-Mu atas bangsa dan atas kehidupan orang-orang yang menjadikan Engkau, ya Tuhan, sebagai Allah kami, boleh kami alami dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini, dan bahkan dalam kehidupan di hari-hari yang Engkau bentangkan bagi kami anak-anak-Mu. Berkatilah bangsa kami dengan pemimpin-pemimpin yang memiliki hati, yang memiliki visi kesejahteraan bagi rakyatnya. Berkatilah Tentara Nasional Indonesia dalam peran dan tanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan bangsa dan negara kami. Terpujilah Dikau Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara untuk kesempatan pada saat ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.